Hai, di video Dread Night Kamis lalu, kita udah mengetahui 5 tempat paling seram yang ada di Singapura. Salah satunya adalah Pulau Belakang Mati yang saat ini kita kenal sebagai Pulau Sentosa. Dahulu, pulau ini terdapat banyak bajak laut yang kejam di sana. Pirates. Kalian pasti udah sering dengar atau lihat bajak laut dari film, komik, anime, game, atau hal lainnya. Beberapa mengangkat cerita mengenai bajak laut dari kisah nyata, tapi tak jarang juga yang mengangkat cerita bajak laut sebagai karangan fiksi belaka. Dari cerita atau film yang udah kalian baca atau lihat, mayoritas karakter bajak laut itu kan laki-laki. Tapi ternyata di kehidupan nyata ada bajak laut wanita yang gak kalah hebat, kejam, dan ditakuti loh. Bahkan ada yang menjadi komandan dan pemimpin kapal. Kali ini kita akan membahas bajak laut wanita paling ganas, ditakuti, dan tersukses di perairan Tiongkok. So, check this out. Madam Ching adalah sebutan untuk Ching Si yang dikenal juga sebagai Cheng Yi Xiao, merupakan bajak laut wanita yang paling disegani pada masanya. Tidak banyak literatur sejarah yang mengangkat cerita mengenai masa kecilnya. Namun dipercaya ia lahir di Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1775 atau sekitar akhir abad ke-18. Ia mulai mengenal dunia bajak laut ketika ia bekerja sebagai wanita tunasusila di sebuah rumah terapung di kota Guangzhou, sebuah kota yang terletak di pinggir laut. Pekerjaan tersebut membuat ia mengenal banyak bajak laut di sekitar kotanya. Salah satunya adalah Cheng Yi, seorang komandan dari kelompok bajak laut yang bernama Red Flag Fleet atau Armada Bendera Merah. Disebut demikian karena seluruh kapalnya memiliki kain layar yang berwarna merah. Cheng Yi sendiri bukan orang sembarangan di dunia perompak. Ia berasal dari keluarga yang terkenal sejak abad ke-17 sebagai keluarga bajak laut yang paling disegani. Cheng Yi pun ingin menjadikan Madam Ching sebagai istrinya. Selain karena kecantikan Madam Ching, tapi ia juga ingin memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh Madam Ching untuk menyatukan para bajak laut yang lain agar menjadi satu armada dengan armada bendera merah. Akhirnya, Madam Ching menikah dengan Cheng Yi pada tahun 1801. Namun, Madam Ching tidak mau tunduk begitu saja dan menjadi istri yang biasa saja. Ia membuat perjanjian dengan Cheng Yi bahwa ia dapat mengontrol 50% dari seluruh armadanya. Semenjak pernikahannya dengan Cheng Yi, Madam Ching berubah nama menjadi Cheng Yi Xiao, yang berarti istri Cheng Yi. Dengan bergabungnya Madam Ching ke dalam armada bendera merah, perlahan-lahan kekuasaan armada bendera merah semakin luas dan mulai menyatukan bajak laut lainnya yang semula saling berseteru sekarang menjadi satu koalisi. Berarti benar ya, dari zaman dulu aja, dari kawan bisa jadi lawan. Sebaliknya, dari lawan bisa jadi kawan. Dipercaya bahwa Madam Ching dan suaminya memimpin kurang lebih 1.200 kapal. Tidak hanya terdiri dari kapal berbendera merah, tapi ada kapal berbendera hitam, putih, kuning, hijau, dan biru. Dengan jumlah anggota mencapai 50.000 sampai 70.000 orang. Armada bendera merah terus berkembang begitu hebatnya sampai disebut sebagai armada bajak laut paling kuat dan paling disegani di perairan Tiongkok. Dari pernikahannya dengan Cheng Yi, Madam Ching mempunyai 2 anak kandung dan 1 anak angkat yang bernama Cheng Po. Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh tentang 2 anak kandungnya. Namun, anak angkatnya yang bernama Chung Po dipercaya memiliki peran vital dalam perkembangan armada bendera merah. Setelah kematian Cheng Yi pada tahun 1807, dimulailah manuver politik Madam Ching untuk mengambil alih posisi sebagai komandan armada bendera merah. Ia berhasil mengambil hati para kapten kapal serta keluarga mantan suaminya. Salah satu figur penting yang berhasil ia dekati adalah anak angkatnya, yaitu Cheng Po. Cheng Po dijadikan tangan kanan Madam Ching untuk memimpin seluruh kapal dari armada bendera merah. Namun tentu saja perintah Cheng Po adalah perintah langsung dari Madam Ching. Tidak hanya sebagai tangan kanannya, Chung Po juga dijadikan sebagai suaminya. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mengukuhkan kekuasaan dia di dalam armada bendera merah.
Di bawah kepemimpinan Madam Ching, armada bendera merah menjadi bajak laut yang paling ditakuti pada masanya. Mereka sering meminta upeti kepada desa-desa ataupun pedagang-pedagang yang mereka lewati, serta tidak jarang melakukan penyerangan atau pembantaian kepada desa-desa atau pedagang-pedagang yang melewati perairan Tiongkok, hingga ia disebut sebagai teror Tiongkok Selatan. Selama ia berkuasa, Madam Ching mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh kru kapalnya. Beberapa peraturan tersebut adalah: yang pertama, semua penyerangan yang dilakukan harus berdasarkan perintah langsung dari Madam Ching. Jika peraturan ini dilanggar, maka hukumannya adalah penggal di tempat. Dua, jika ada kru yang melanggar atau tidak melakukan perintahnya, maka dipastikan kru tersebut akan kehilangan telinganya. Jika kesalahan tersebut terjadi untuk kedua kalinya, maka dapat dipastikan kru tersebut akan kehilangan kepalanya. Yang ketiga, jika sebuah kota atau kapal telah memberikan upeti kepada armada bendera merah, maka mereka dianggap sudah menjadi aliansi armada bendera merah. Jika ada kru bajak laut yang melakukan penyerangan atau tidak menghargai perjanjian tersebut, maka ia akan dihukum mati. 4. Anggota bajak laut diperkenankan mengambil tawanan. Jika tawanannya adalah perempuan, maka ada peraturan khusus yang harus dipatuhi. Yang pertama, jika wanita itu tidak cantik, maka ia boleh dibebaskan tanpa terluka. Ini ada dua kabar nih, kabar gembira dan kabar yang menyedihkan. Kabar gembiranya bisa bebas dari tawanan bajak laut. Tapi kabar sedihnya dinyatakan sebagai wanita yang tidak cantik. Oke, sedih sih ya, parah ini. Tapi nggak apa-apa sih, daripada jadi tawanan kan? Yang kedua, jika wanita itu cukup menarik, anggota kru diperbolehkan untuk menikahinya hanya jika anggota kru itu setia. Catat, setia. Merawat dan tidak melecehkan wanita tersebut. Anggota kru tidak boleh melecehkan tawanan wanita. Hukuman bagi anggota kru yang melanggar adalah hukuman mati. Yang keempat, tidak boleh ada hubungan mesra antara kru dengan tawanan wanita, kecuali mereka menikah. Jika melanggar peraturan ini, konsekuensinya adalah hukuman mati. Berkat kemampuan mengurus armadanya dengan kejam dan tegas, Madam Ching berhasil mengubah armada bendera merah menjadi semacam perusahaan yang terorganisir yang memaksa seluruh anggotanya bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berperilaku sesuai dengan kehendak Madam Ching. Segala upaya pemerintah Tiongkok, Inggris, dan Portugis untuk menghancurkan armada bendera merah selalu menemui kegagalan, hingga akhirnya pemerintah Tiongkok memilih bernegosiasi dan memberikan opsi damai kepada Madam Ching. Hal inilah yang membuat Madam Ching sadar bahwa bisnis bajak laut bukanlah bisnis yang dapat dijalankan jangka panjang, karena memiliki resiko yang besar seperti diserang oleh bajak laut lain atau pemerintah dari berbagai negara. Sehingga pada tahun 1810, Madam Ching setuju dengan opsi damai yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok dan membuat perjanjian yang menguntungkan baginya. Tentu saja, Madam Ching dan seluruh anggota armadanya menerima pengampunan dari pemerintah Tiongkok, termasuk masih boleh memiliki seluruh harta hasil rampasan sebagai bajak laut. Berkat kecerdikannya, Madam Ching berhasil pensiun sebagai seorang bajak laut dan hidup sebagai warga biasa. Ia memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan hasil hubungannya dengan Chung Po. Setelah kematian Chung Po pada tahun 1822, Madam Ching dan seluruh keluarganya pindah ke Makau dan membuka bisnis perjudian di sana. Ia menjalani hari tuanya sebagai seorang pebisnis, hingga akhirnya ia meninggal pada usia 69 tahun dengan damai dan dikelilingi oleh keluarga besarnya. Wah, channel TW Stories sudah 100 subscriber nih. Thank you ya teman-teman untuk yang udah subscribe TW Stories. Kami harap kalian tetap setia menonton semua video dari TW Stories. Dan jangan lupa share ke teman-teman ya, biar channel YouTube TW Stories semakin berkembang.
Untuk yang belum, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru dari TW Stories. Dah!